Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnote. Pada video ini kita akan mencoba untuk mengulas secara singkat gempa yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2021. Gempa magnitudo 5,1 yang terjadi di pesisir barat Lampung. Gempa terjadi pada pukul 17.40 lebih 23 detik waktu Indonesia Barat. Tentunya gempa ini memberikan kepanikan bagi sebagian masyarakat yang bermukim di Lampung Barat, Liwa, dan sebagian di Krui. Posisi gempa berada sekitar 20 km di barat laut pesisir barat Lampung. Kekuatan gempa memiliki magnitudo 5,1. Kedalaman sumber gempa 10 km. Di awal, pada saat gempa ini terjadi, BMKG merilis 5,4. Kemudian setelah direview kembali, muncul angka 5,1. Dan itu lumrah terjadi dalam proses identifikasi sumber gempa. Getaran gempa yang dirasakan hampir dominan, ya secara keseluruhan itu MMI 3, itu terjadi dirasakan di Liwa, di Bengkulu Selatan, di Krui, Sekincau, dan Lampung Barat. Berdasarkan mekanisme fokus, bagi seorang seismologi, mekanisme fokus menjadi hal penting untuk memahami sumber dari kejadian gempa. Kita lihat di sini, berdasarkan pola mekanisme fokus yang terlihat pada gambar yang ditujukan oleh tanda panah, terlihat mekanismenya oblik. Ini merupakan kombinasi antara sesar naik dan sesar turun. Sumber mekanisme fokus ini diambil dari ignatius.bmkg.go.id. Setidaknya ada 3 gempa susulan yang tercatat berdasarkan web di ignatius.bmkg.go.id, dan magnitudonya antara 2 sampai dengan 3,4. Jadi 2,7, 2,8, dan 3,4. Relatif kecil, tapi ini memang lumrah terjadi setelah terjadi gempa yang kekuatannya signifikan, magnitudo lebih daripada 5, maka kemudian disusul oleh beberapa gempa susulan. Kalau kita lihat dari penampang vertikal, sebuah ilustrasi dari penampang vertikal di zona subduksi antara lempeng samudra dan lempeng benua, kemungkinan gempa ini terjadi di intraplate, yaitu di dalam benua atau di dalam lempeng benua Eurasia atau continental crust. Dan ini terjadi karena adanya dorongan dari subduksi lempeng samudra, sehingga mengakibatkan tekanan berlebih di salah satu bagian continental crust atau kerak benua. Karena tekanan yang diberikan, maka ada suatu saat bagian yang tertekan itu akan merilis energi yang kita rasakan sebagai sebuah gempa bumi. Nah, kalau kita lihat dari sebaran kegempaan yang pernah terjadi di daerah Bengkulu, Lampung, maka kita bisa kategorikan bahwa wilayah ini memiliki frekuensi kegempaan yang relatif tinggi, dan beberapa di antaranya adalah gempa merusak dan juga menimbulkan tsunami, seperti yang tercatat beberapa kali kejadian gempa yang terjadi di Bengkulu dan Lampung. Sehingga untuk itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami potensi dengan tujuan untuk memperkuat mitigasi. Terima kasih.